Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif. Apa sih sebenarnya teori kognitif ini? Simak dengan baik ya. Kita masuk pada definisi teori kognitif secara umum. Teori kognitif adalah teori yang mempercayai bahwa rangsangan atau stimulus dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Di sini, yang dilihat atau yang difokuskan merupakan rangkaian proses atau proses untuk mengetahui suatu informasi baru. Teori belajar kognitif sendiri merupakan teori yang menggambarkan bagaimana proses atau rangkaian proses oleh peserta didik untuk menerima informasi baru atau pengetahuan baru dari pendidik. Apabila proses ini dijalankan dengan baik, maka peserta didik dapat memahami, mengerti pengetahuan baru atau informasi baru yang diberikan oleh pendidik. Kita masuk pada teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama, oleh Piaget. Dia percaya bahwa perkembangan kognitif seseorang dipengaruhi oleh genetik. Artinya, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin meningkat pula pengetahuan dan informasi yang ia miliki. Yang kedua, yaitu menurut Brunner. Dia percaya bahwa lingkungan akan mempengaruhi bagaimana seseorang menerima informasi. Hal ini dapat didapatkan melalui pengalaman maupun eksperimen. Yang kemudian ketiga yaitu Ausubel. Dia ini memiliki kepercayaan meaningful learning, di mana pendidik akan memberikan pengetahuan atau informasi baru kepada peserta didik. Nah, apabila informasi tersebut disalurkan dengan baik, maka pengetahuan dan informasi itu dapat diterima dengan baik pula oleh peserta didik. Ya, sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Di sini ada 3 ahli yang memberikan langkah-langkah dalam belajar menurut teori ini, namun secara umum dapat kita simpulkan bahwa yang pertama kita dapat menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua kita dapat menentukan materi yang akan kita pelajari, kemudian yang ketiga kita menentukan materi apa yang akan siswa pelajari secara aktif, kemudian yang keempat adalah menentukan kegiatan di kelas, dapat berupa diskusi maupun pembelajaran yang kolaboratif, kemudian yang kelima yaitu menentukan metode pembelajaran yang digunakan, kemudian yang keenam yaitu penilaian atau evaluasi dari hasil belajar. Lalu bagaimana implementasi teori kognitif ini dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran bahasa Jerman terkhususnya? Ya, dalam proses pembelajaran sendiri kita bisa memanfaatkan strategi metakognisi di mana guru membantu siswa untuk menentukan misalnya bagaimana dia belajar, bagaimana cara belajar dia, membantu dia dalam memilih cara-cara belajar yang baik. Ya, kemudian bisa juga kita memanfaatkan metode-metode pembelajaran atau pendekatan seperti kolaboratif, berbasis masalah, atau inquiry. Contohnya, yaitu pada Universitas Patimura kita sudah menerapkan teori kognitif ini, yaitu pada pembelajaran yang kolaboratif pada mata kuliah strukturen, yaitu A2.2, di mana kita menyelesaikan suatu teks rumpang dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita akan pergi ke satu kelompok demi satu kelompok dan mengoreksi apakah ada kesalahan dari hasil-hasil yang mereka buat tersebut. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa teori kognitif sangat memfokuskan pada rangkaian proses untuk menerima informasi maupun pengetahuan baru. Ya, apakah teori ini penting untuk dipelajari? Tentu saja teori ini penting, walaupun dia tidak bisa diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Sebagai solusinya, kita dapat berkolaborasi dengan teori belajar yang lainnya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi para penonton. Cus!